Ketika Purbasora merebut tahta dari Prabu Sena atau Bratasenawa, saat itu Rakean Sanjaya sedang berada di bumi Mataram bersama Ratu Parwati selaku neneknya. Tentu saja kedatangan ayahnya yang telah terusir dari tahta kerajaan di Galuh sangat membangkitkan amarahnya Sanjaya, sang kesatria calon raja yang gagah berani dan ahli dalam pertempuran. Akan tetapi, Sang Sena adalah seorang ayah yang berbudi pekerti luhur dan penyabar. Segeralah ia meredakan amarah Sanjaya itu. Sang Sena menasehati Sanjaya agar jangan terburu nafsu tanpa persiapan yang matang. Jangan sampai menumpahkan darah berkepanjangan di antara keturunan Sang Reti Kandayun. Sanjaya pun harus menghormati sesepuh Galuh yang masih ada, yaitu Sempakwaja dan Jantaka. Kalaupun harus merebut kembali kekuasaan di Galuh, hanya boleh membinasakan Sang Purbasora saja. Itu pun bila terpaksa. Jangan sampai mengganggu keluarga keraton lainnya, terutama keluarga Sang Sempakwaja dan Jantaka selaku sesepuh Galuh beserta keturunan lainnya. Akhirnya, amarah Rakean Sanjaya kepada Sang Purbasora selaku uaknya yang telah dianggap merebut kekuasaan pun akhirnya reda. Untuk menenteramkan suasana keluarga keratonnya, kemudian Ratu Parwati, jandanya Sang Mandi Minyak pun saat itu pula menyerahkan tahta kerajaan bumi Mataram atau Kalingga Utara kepada Sena dan istrinya, yaitu Sanaha. Sejak itulah Sena putra Sang Mandi Minyak dari Pohacirababu dan Sanaha putra Mandi Minyak dari Parwati adalah suami istri, saudara seayah atau saudara tiri. Sekarang menjadi penguasa bumi Mataram selama 16 tahun, antara tahun 716 sampai 732 Masehi. Selain itu, Ratu Parwati pun merestui keinginan Sena Sanaha untuk menikahkan lagi Sanjaya yang telah berusia 33 tahun dengan putri Sudiwara, yaitu anak keduanya Prabu Narayana, Sang Iswara, Raja Bumi Sambara atau Kalingga Selatan, yaitu selaku adiknya Ratu Parwati. Sedangkan kakaknya Putri Sudiwara bernama Rakean Limwana. Ia kelak menjadi Prabu Gajayana di bumi Sambara antara tahun 760 sampai 789 Masehi. Jadi sekarang Sanjaya menikah lagi dengan bibinya selaku putra kedua dari adik neneknya, karena istrinya Sanjaya yang sekarang adalah adik misan ibunya. Dari perkawinan terdahulu, Rakean Sanjaya dengan Nyimas Teja Kancana, cucu Tarusbawa, telah memiliki putra bernama Rakean Panaraban atau Raden Tamperan Barmawijaya, yang sekarang sudah berusia 13 tahun. Lalu kini dari Putri Sudiwara pada tahun 717 Masehi, ia pun mendapatkan putra bernama Rakean Panangkaran. Nampaknya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan di Jawa Barat pun, penggunaan gelar Rakean itu hanya sampai abad ke-16 Masehi saja. Lama-kelamaan, gelar
Rakeyan berubah jadi disebut Rahadian. Dan akhirnya kata Rahadian pun berubah lapa menjadi Raden. Suatu ketika, secara sembunyi-sembunyi, Rakeyan Sanjaya membawa pasukan tentara gabungan Bumi Mataram dan Bumi Sambara untuk memasuki wilayah Galuh. Pada saat pasukan beristirahat di perkemahan suatu hutan lereng Gunung Sawal, yaitu dekat Karangkamulyan, Sanjaya diam-diam menemui Resi Guru Wanayasa Sang Jantaka di Denung selaku adiknya Batara Dang Hyang Guru Sempakwaja. Dirinya ingin minta restu dari kakak-kakeknya selaku sesepuh untuk merebut kembali tahta di Galuh. Karena kalaupun Prabu Bratasenawa atau Sang Sena dianggap tidak layak, tapi Sanaha atau ibunya Sanjaya adalah putri sah Prabu Mandiminyak dari Ratu Parwati. Sedangkan tahta Galuh dari Wretikandayun pun diwariskannya ke Mandiminyak, bukan ke Sempakwaja. Jadi Purbasora pun dianggap bukanlah putra mahkota Galuh yang sah. Sesuai arahan Sang Sena selaku ayahnya, Sanjaya memohon agar Resi Guru Wanayasa menjadi manggala atau penengah atau hakim dalam pengadilan hak atas tahta di Keraton Galuh. Namun Sang Jantaka, Resi Guru Wanayasa, dengan bijaknya lebih memilih netral saja. Karena ada yang lebih sepuh, yaitu Dang Hyang Guru Sempakwaja, kakaknya, selaku Batara penguasa Galunggung. Kedua, Resi Guru Wanayasa merasa sudah terlibat dengan keikutsertaan putranya yang sekarang menjadi senapati di Galuh, yaitu Bimaraksa. Alasan ketiga, Resi Guru ini dalam posisi sulit untuk menengahi persengketaan tahta Galuh antara keturunan kakaknya, yaitu Sempakwaja, dengan keturunan adiknya, yaitu Mandiminyak. Akhirnya Sanjaya mengerti, kemudian pamit dan berjanji bahwa yang dianggap musuh dirinya hanyalah Purbasora, dan dirinya tidak akan mengganggu siapapun, keluarga keraton termasuk Patih Bimaraksa yang juga masih selaku uaknya. Dari Denung, Sang Sanjaya beserta pengawalnya menuju ke Pakuan Bogor untuk menemui kakek mertuanya sebagai Maharaja Sunda Sembawa. Sedangkan pasukan gabungannya ditinggalkan untuk siaga di perkemahan Gunung Sawal. Setibanya Sanjaya di Keraton Pancapersada yang terletak di Lemah Duwur Pakuan, ia segera menemui kakek istrinya untuk mengutarakan segala rencananya. Sang Maharaja Tarusbawa pun menasehati Sanjaya agar berhati-hati menghadapi pasukan Bayangkara Galuh, karena kini sudah ditambah prajurit pilihan dari Indraprahasta. Untuk bisa mengalahkannya, Sanjaya harus mengetahui strategi perangnya. Sehingga Sang Tarusbawa menyarankan agar Sanjaya menemui Resi Guru Rabuyut Sawal, yaitu sahabatnya Sang Sena, ayahnya Sanjaya. Ternyata setelah bertemu, Resi Guru Rabuyut Sawal menasehati agar jangan gegabah dalam bertindak, dan ia pun memberikan naskah pustaka Ratuning Balak Sarewu agar dipelajari Sanjaya.
Berdasarkan pustaka inilah, Sang Sanjaya melatih pasukan gabungan Bumi Mataram, Bumi Sambara, dan Sunda Sembawa yang bertempat di kaki Gunung Sawal di wilayahnya Karsian Rabuyut Sawal. Dalam kebimbangannya, Sri Maharaja Tarusbawa ingin menguji ketangguhan pasukan gabungan Sanjaya dengan memberikan tugas untuk memberantas perompak bajak laut di Selat Sunda. Maka berdasarkan petunjuk Pustaka Ratuning Bala Sariwu, serangan pertama pasukan gabungan Sanjaya adalah ke arah sarang perompak di daerah pesisir utara Sunda Kelapa. Sedangkan uji coba yang kedua adalah pengejaran dan penyergapan bajak laut di tengah lautan. Akhirnya, semua perompak bajak laut pun dapat dibinasakan oleh pasukan Sunda yang dipimpin oleh Sanjaya.